webinar kita hari ini ya. Oke, nah perkenalannya, nama saya Rifat Anjar Jumara, bisa dipanggil Rifat ya. Saya sebagai Job Seeker Engagement and Success Senior Associate di Pintarnya. Jadi saya akan membantu teman-teman untuk upskilling, untuk mengupgrade diri teman-teman, untuk nambahin skill baru, dapat pekerjaan baru. Jadi jangan khawatir karena di Pintarnya itu bakal bantu teman-teman untuk dapat pekerjaan. Mau dong untuk dapat cuan, bener nggak? Nah, di sini gitu ya, pintarnya gitu ya, kita akan kenalan dikit dulu tentang pintarnya. Sebenarnya kalau pintarnya itu tuh apa sih gitu ya? Mungkin di sini ada teman-teman yang belum tahu tentang pintarnya. Di sini siapa yang udah jadi pengguna pintarnya? Udah ada belum? Atau bahkan sebenarnya ini ada yang belum gitu ya? Boleh tulis di kolom komentar. Kita pengen tahu sebenarnya apakah teman-teman udah tahu pintarnya atau bahkan sebenarnya belum gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan secara sekilas pintarnya itu platform lowongan kerja ya yang teman-teman itu bisa download di Play Store ya. Di situ bisa dilihat di PowerPoint-nya ada barcode, itu boleh banget di-scan. Nah, kenapa? Karena di situ ada banyak lowongan pekerjaan, ada kegiatan-kegiatan pekerja, kegiatan-kegiatan yang menambah skill teman-teman untuk bisa dapat pekerjaan. Oke, thank you yang udah join pintarnya, thank you yang udah jadi pengguna pintarnya, tinggal kita main-main bareng ya, tinggal kita belajar bareng lagi ya di pintarnya. Nah, sebenarnya apa sih gunanya gitu ya? Nah, gunanya itu adalah lebih ke ini ya, lebih ke kita punya misi buat mempermudah mencari pekerjaan dan membuka akses finansial bagi jutaan pekerja di Indonesia. Nah, gimana caranya? Nah, kami pintarnya itu menghubungkan pencari kerja. Kita punya partner banyak banget, dan perusahaan ini gitu ya akan mencari nih pencari kerja gitu ya, pencari kerja lewat aplikasi kami gitu ya, dengan cara pencari kerja ini nanti akan bikin kartu CV, akan melamar ke pekerjaan yang kita kurasi berdasarkan persyaratan-persyaratan tertentu. Nah, cara-cara ini tuh bisa bikin jadi lebih efisien, bisa lebih sederhana, sehingga pencari kerja dapat pekerjaan, si pemilik bisnis atau perusahaan juga dapat bekerja. Nah, tapi jangan khawatir ya, pintarnya itu terdaftar dan diawasi langsung oleh Kominfo. Ya, jadi semua loker gratis yang kita punya itu terjamin. Dan semua data dan identitas pribadi teman-teman itu juga aman dari penyalahgunaan. Oke, thank you yang udah join gitu ya, yang udah yang udah ini apa nih? Kok ada yang coret-coret nih, bentar ya. Oke, nah oh ya, nah pintarnya ini caranya gimana? Kalau teman-teman pengen melamar kerja lewat pintarnya, gampang banget karena teman-teman hanya perlu download. Thank you yang udah download gitu ya. Tinggal download aja sekarang, terus nanti setelah daftar, teman-teman bisa langsung bikin kartu CV. Nah, kenapa harus bikin CV di pintarnya? Karena CV itu kalau misalkan udah masuk ke HRD, harus ketika udah masuk ke perusahaan, kan itu harus disortir ya teman-teman. Itu biasanya karena banyak harus melalui proses atau ada tools, ada alat yang membuat itu menjadi lebih mudah. Itu makanya CV itu harus sesuai nih dengan application tracking system. Ya, si sistemnya, dia punya sistem untuk mensortir mana nih yang cocok. Nah, kalau teman-teman pengennya nggak repot, aduh harus kayak gimana sih CV yang ATS friendly gitu ya. ATS itu application tracking system ya, yang cocok untuk sistem tersebut. Nah, bisa nih lewat pintarnya, teman-teman bisa bikin gitu ya, karena di pekerjaan sekarang, melamar pekerjaan itu wajib banget ada CV. Jadi tinggal bikin aja kartu CV-nya, gampang banget, daftar aja di pintarnya, dan gratis. Oke? Ya, karena kalau teman-teman nyari template CV di internet itu tuh tricky atau bisa jadi itu nggak sesuai banget sama applicant tracking system. Tenang aja, kalau di pintarnya udah sesuai karena kita punya partner perusahaan yang udah sobi banget, udah bestie banget sama kita untuk bisa mendapatkan pekerja. Oke? Nah, jadi buat teman-teman yang mau download bisa langsung scan barcode di kanan bawah ya yang ada di setiap slide ya. Dan kalau udah download, teman-teman nih ya yang udah jadi usernya, yang udah jadi pengguna atau bahkan yang belum, jangan lupa habis itu di Play Store bintang 5.
Ramah Min bintang 5 ya. Jangan lupa bintang 5. Kenapa harus bintang 5? Karena emang aplikasi ini keren banget, teman-teman. Jadi boleh ya, habis ini download terus rating bintang 5 ya. Apalagi di sini infonya akan sangat bermanfaat buat teman-teman. Oke? Nah, kalau kayak gitu ya, setelah kita udah perkenalan tentang pintarnya, kalau misalkan ada ilmu yang bermanfaat di webinar ini dan teman-teman excited banget atau senang banget dengan apa yang udah didapat di webinar hari ini, boleh teman-teman share ke sosial media gitu ya, bahwa oh ini keren banget nih gitu ya Kak Azhar gitu ya nanti pembicaranya, atau misalkan di Pintarnya ini keren banget, boleh langsung di-share aja ya, di-share aja nanti di sosial media. Terus habis itu bisa teman-teman ajaklah teman-teman lainnya buat join di webinar-webinar berikutnya yang nggak akan kalah keren. Oke, dan nanti bakal ada sesi pertanyaan gitu ya. Nih, saya lampirkan link untuk pertanyaan webinar hari ini. Jangan lupa bahwa akan ada hadiah untuk pertanyaan yang menarik. Oke, nanti kita akan spill di akhir. Oke. Nah, setelah kita perkenalan ya, alangkah baiknya kita langsung masuk aja nih, guys. Masuk kemana nih, guys? Ya, kita akan langsung masuk aja kemana nih, ke perkenalan pembicara kita gitu ya. Oke, pembicara kita nih siapa sih sebenarnya, boleh eh, siapa nih pembicara kita, udah ada belum nih, coba kita cek dulu. Halo, 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 cek. Azhar. Halo, suara aku masuk gak? Masuk Zar. Ya, nice. Nah, Oke. di sini ada Kak Azhar nih, guys ya. Di sini Azhar ini sebagai Teacher Development Manager di Zenius Education, ya. Sini Azhar berpengalaman banget nih ya. Kalau misalkan buat nambahin skill gitu, buat upgrade diri nih, Azhar jago banget deh urusannya. Jadi Azhar udah siap untuk ini ya, nanti presentasi habis ini ya. Yap. Siap, siap. Oke, nah ini aku share dulu ya. Jangan lupa screenshot webinar ini, dapetin GoPay 25.000 untuk orang pemenang. Untuk berapa nih? Untuk dua orang pemenang. Caranya seperti ini ya, yang tadi ya, bagikan ilmunya, bagikan keseruan webinar Bincang Pintar. Oke. Nah, setelah itu teman-teman juga jangan lupa agenda hari ini kita akan ada pembukaan, pemaparan materi, nanti tanya jawab, dan nanti ditutup oleh penutupan. Oke, house rules-nya jangan lupa ini seperti biasa lah ya, kita jangan nanti akan ada link absen dengan link e-certificate di akhir. Oke, akan dikirim di akhir acara. Jadi pastiin buat teman-teman masih stay di webinar kita hari ini. Oke? Dan kalau ada pertanyaan di link Google Form yang udah diberikan. Oke. Nah, kalau kayak gitu kita langsung masuk aja ke perkenalan dan pemaparan materi Kak Azhar. Oke, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan, Kak. Sorry, Kak, masih mute. Oh iya, sorry. Iya. Oke. Halo semuanya. Welcome ya. Dan terima kasih juga Kak Rifat udah ngundang. By the way, ini aku mau disclaimer dulu dikit ya. Sorry banget, ini aku pakai HP. Jadi kalau misalnya nanti suaranya nggak kedengeran atau kresek-kresek gitu, langsung chat aja ya. Nanti biar aku perbaiki. Ini biasa nih kayak gini nih. Kalau lagi dibutuhin, laptop malah nggak bisa nyala kameranya. Jadi ya mudah-mudahan materinya tetap bisa tersampaikan ya. Well, halo semuanya teman-teman. Ini hari Sabtu loh. Aku sebenarnya kagum, ini rame banget, 200 orang nonton ya. Produktif gitu ya, hari Sabtu mau mempelajari hal yang baru tuh, ini aku respect. Jadi hebat banget lah kayak gitu ya. Aku sangat respect ke kalian. Well, nah jadi kenalin, aku Azhar. Tadi seperti yang udah dikenalkan sama Karifa juga. Saat ini posisi aku menjadi tutor development manager di Zenius. Mungkin aku juga nanti akan elaborasi lebih banyak tentang perjalanan karir aku juga gitu ya. Sekalian menjelaskan tentang materinya juga gitu. Jadi boleh langsung next aja, Karifat. Iya, ini masih perkenalan juga sedikit gitu ya. Garis besarnya, aku udah 4 tahun kira-kira berkecimpung di dunia education technology gitu ya. Jadi udah 4 tahun kerja dan sekarang jadi manajer gitu. Oke, kita lanjut aja deh, biar karena waktunya cuma 20 menit ya ini. Agak compact nanti materinya.
Oke, sebelum mulai. Nah, sambil kita kenalan. Nah, itu ada yang kenalan juga tuh. Yayu, oke, salam kenal katanya. Sambil kita kenalan, aku pengen tahu dulu. Di sini teman-teman, ada yang pernah pengen punya keinginan, punya angan-angan pengen bikin channel YouTube gitu ya. Gara-gara lihat ada YouTuber gaming atau YouTuber lainnya yang bikin konten-konten terus kayaknya pakai AdSense bisa gaji double digit dan seterusnya. Akhirnya kita pengen bikin channel YouTube atau pengen main jadi pro gamer gitu ya, main game Mobile Legend, PUBG gitu gitu. Terus kayaknya ngeliat, pro player itu kayaknya enak deh, main dibayar gitu ya. Atau bikin konten di TikTok deh, ini yang udah paling sering nih kayaknya nih, influencer gitu ya. Kok kayaknya enak banget dapet iklan terus jutaan gitu, satu story dan seterusnya. Pernah banyak ya, boleh nggak disebutin? Pengennya yang mana gitu? Pengennya tuh bikin channel YouTube atau pengen yang lain-lain? Pro game, PUBG paling banyak tuh ya. Influencer juga ada ya. Ya oke, pengen jadi selebgram ya. Nah, oke, yang sebelah kiri ini nih, emang ini kayak cita-citanya kaum milenial ya, atau Gen Z gitu. Yang sekarang nih, generasi kita nih, kebanyakan pengennya tuh jadi yang sebelah kiri nih. Karena ngelihatnya tuh ini gampang banget dapat uang pakai ini gitu ya. Nah, tapi nggak cuma itu ya. Yang sebelah kanan nih kita lihat. Pernah nggak di sini ada yang ikutan kursus, les, bootcamp, atau apapun? Tadi ada yang sempet katanya pengen jago programming, atau pengen bahasa Inggris. Ada nggak udah pernah ikutan kursnya? Tapi cuma bertahan seminggu atau 2 minggu doang gitu. Habis itu kalian tinggalin. Ada nggak yang pernah gitu? Coba kita lihat. Oh, itu sih saya. Oke. Oke, siap. Udah banyak yang mengaku ya. Nah, jadi yang akan kita bahas hari ini adalah kedua topik besar ini. Yang pertama yang kiri, gimana caranya kita itu mempelajari skill yang baru. Gitu. Ya tadi misalnya mau jadi pro player gaming, bikin channel YouTube, dan seterusnya lah banyak gitu. Dan yang kanan juga nih, gimana caranya biar kita itu konsisten. Jadi nggak kita tinggalin, baru juga kita bikin channel, nggak ada yang subscribe, nggak ada yang nonton, langsung nyerah gitu ya. Nah, gimana biar kita itu tetap konsisten, biar kita tuh jago dan mengejar impian kita gitu ya. Nah, ini ada 2 hal besar yang bakal kita bahas. Oke, langsung kita next ya, kita bahas ya. Nah, oke, tadi aku juga bakal ngejelasin tentang perjalanan karir aku dikit dulu gitu ya, karena nanti akan sedikit nyambung juga pembahasannya, dan aku juga pengen nunjukin ke teman-teman bahwa aku sendiri itu mengimplementasikan materi ini gitu ya di dalam hidup aku biar karir aku tuh jadi cepat majunya gitu. Jadi dulu aku 2014 tuh masuk kuliah. Nah, aku kuliah tuh sambil part time atau freelance ngajar biologi gitu. Jadi aku guru gitu ya, pengajar privat gitu. Ke sekolah-sekolah lah di Jawa, di Sumatera kayak gitu-gitu. Terus tahun 2018 pas udah lulus baru mulai kerja sebagai tutor biologi di Zenius. Sambil part-time yang tadi itu tetap jalan. Nah, di 2020 aku dapat promotion pertama jadi lead. Nah, ini aku switch nih. Keterampilan skillnya atau job desk itu switch ke bagian business operations. 1 tahun kemudian, aku dapat promotion jadi junior manager. Switch lagi. Skill yang harus dipakainya. Role-nya switch lagi. 1 tahun kemudian, di tahun 2022, tahun ini, aku promotion lagi dan switch lagi. Sekarang di bagian teacher development. Jadi ngomongin human resource, ngomongin gimana caranya skill itu bisa dibangun, di-develop gitu. Khususnya buat guru kalau di job aku sekarang kayak gitu. Jadi agak nyambung nih sama gimana caranya aku switch skill tapi tetap menguasai gitu dan dependable, bisa diandalkan kayak gitu. Oke, gimana caranya? Langsung masuk ke yang pertama. Belum ya? Oke, yang pertama harus tahu dulu, ini aku yakin teman-teman juga udah tahu sih ya. Jadi yang namanya skill atau keterampilan itu ada 2 ya, teman-teman. Ada yang hard skill sama ada yang soft skill. Yang hard skill itu artinya tuh kayak semacam sertifikasi gitu atau kemampuan spesifik. Bisa tadi jago programming, Microsoft Office, ada yang pengen jago Excel, marketing. Nah, itu tuh adalah hard skill. Dan biasanya hard skill itu tuh ada kurikulum yang jelas, teman-teman. Jadi cenderung lebih mudah untuk dipelajari. Nah, yang soft skill itu tuh hal yang sifatnya lebih ke interpersonal atau kepribadian. Jadi kayak sifat gitu ya. Kayak misalnya komunikasi kita gitu, ketepatan waktu, negosiasi gitu. Gimana caranya kita memenangkan negosiasi gitu. Terus bahkan attention to detail dan seterusnya. Nah, soft skill ini cenderung nggak ada kurikulumnya.
Dan jadinya tuh untuk mempelajari itu tuh biasanya orang merasanya agak lebih sulit kayak gitu. Nah tadi kalau ada yang bilang pengen menguasai hati temennya, itu sih nggak masuk ke dalam dua ini ya. Itu mungkin very hard skill, bukan hard skill. Oke, kita next. Gimana caranya kita menguasai skill ya? Mau hard skill, mau soft skill gitu ya. Nah, oke. Skill atau extreme skill ya bener ya, Hendro. Skill atau keterampilan baru itu tuh bisa kita pelajari, dan aku bisa bilang itu mudah guys, nggak susah. Mungkin ada yang pernah dengar ya, ada yang bilang bahwa kalau biar kita bisa jago melakukan sesuatu itu tuh butuh 10.000 jam kerja. Nah ini tuh sebenarnya diusung sama ada ilmuwan apa filosofer gitu, aku lupa ya, namanya Gladwell ya kalau nggak salah, tahun 2000-an dia tuh ngusung ternyata atlet biar dia bisa juara lari misalnya, juara renang itu tuh butuh 10.000 jam terbang dia latihan. Biar kebayang ya, 10.000 jam itu sebanyak apa? Itu tuh adalah kalau dijadiin jam kerja, 8 jam per hari dan 5 hari kerja, itu tuh setara dengan 5 tahun kita bekerja. Wah, susah banget gitu ya. Kalau kita mau jago nih misalnya jadi barista gitu, butuh 5 tahun kerja, keburu bosen gitu ya, atau gimana nih gitu ya, biar bisa jadi 5 tahun ini gitu. Aku aja kerja baru 4 tahun gitu ya, belum nyampe 10.000 jam kerja. Nah, tapi ternyata teman-teman, itu tuh ada pergeseran makna. Jadi si Gladwell itu bilangnya biar mastering, biar juara olimpiade tadi, biar ilmuwan itu bisa jadi profesor gitu ya, butuh 5 tahun. Tapi sebenarnya untuk sekedar bisa atau untuk mempelajari hal baru itu nggak butuh sampai 10.000 jam gitu. Di sini aku mau ngasih tahu bahwa untuk kita bisa melakukan sesuatu nih, ada yang pengen bisa main gitar, ada yang pengen bisa memasak, meramu, bikin kopi gitu ya, itu cuma butuh waktu 20 jam aja. Ini dikit ya, 20 jam. Gimana caranya? Well, langsung masuk aja ke yang pertama. Oke, satu. Kalau misalnya teman-teman udah tahu nih skill apa yang mau teman-teman pelajarin, pertama kali yang harus teman-teman lakukan adalah deconstruct the skill. Jadi tadi misalnya nih di sini contohnya aku pakai contoh pengen jadi barista misalnya. Skill apa aja sih yang dibutuhkan oleh seorang barista gitu. Nah, di deconstruct nih, kita jembrengin gitu. Di sini misalnya yang pertama of course harus bisa bikin kopi. Kopi itu bahan dasarnya apa aja gitu ya. Ada susunya misalnya, ada creamer, gula dan seterusnya. Kemudian cara bikin cappuccino gimana, mochaccino gimana, itu harus bisa tuh. Itu hard skill gitu ya. Ada resepnya, ada kurikulumnya gitu ya buat mempelajari itu. Kemudian nggak cuma itu ternyata gitu ya. Seorang barista juga harus tahu inventarisasi. Ternyata nyimpen kopi di suhu berapa itu hasilnya rasanya akan berbeda. Gimana biar nggak basi susunya dan seterusnya, itu harus bisa juga. Gitu ya. Kemudian ada coffee testing juga. Ya, namanya barista harus paham rasanya kopi itu yang enak gimana gitu ya. Oh, yang ini misalnya jenis kopi Arabica ini terlalu asam misal, atau terlalu bikin ke lambungnya nggak enak dan seterusnya, itu harus bisa. Nah, terus masuk juga ke soft skill-nya. Ternyata di dalam suatu skill itu bisa ada campuran hard skill dan soft skill. Nanti tergantung sama skill-nya, bisa lebih banyak hard skill-nya, bisa lebih banyak soft skill-nya, atau bisa imbang. Nah, aku kasih contoh nih, kalau di barista, contohnya, barista itu harus bisa detail, attention to detail-nya harus oke. Semua bahan bakunya harus digram, berapa gram kopi, berapa gram susu, air, es, dan seterusnya. Kemudian juga harus bisa customer service juga. Apalagi di Indonesia, kebanyakan barista itu sekalian ngasih kopinya, ngelapin mejanya, nyuci piringnya, gitu-gitu kan ya. Jadi ternyata harus bisa juga soft skill-nya. Nah, kalau kita udah deconstruct the skill, oh ada skill ini, kita jadi bisa nentuin mana skill yang jadi kunci, yang harus kita pelajari pertama kali. Dan itu yang emang jadi ciri khasnya skill tersebut. Misalnya barista ini. Coba, menurut teman-teman, skill kunci dari barista yang mana nih? Dari 5 ini. Coba, tebak. Kalian hitung-hitung latihan. Oke, buat kopi, inventarisasi buat kopi. Well, ya, oke. Oke, udah bener ya? Ya bikin kopi, ya enggak? Mau baristanya jutek, mau dia DKK, kalau dia udah bisa bikin kopi, ya dalam tanda kutip kita bisa bilang bahwa dia itu bisa bikin kopi ya. Misalnya bisa jadi barista. Jadi udah bisa tuh. Nah, jadi kalau pengen jadi barista, sekarang udah tahu, oh berarti waktu kita coba fokusin ke bikin kopinya dulu.
Yang lain-lainnya nanti deh gitu, sambil kerjanya. Sambil udah dapat pekerjaannya misalnya dan seterusnya. Ada yang bilang bisa nyupir lagi. Ngaco nih. Oke, next. Yang kedua harus apa? Nah, yang kedua, oke. Itu harus, ini istilahnya learn enough to self-correct. Jadi, setelah kita udah tahu nih tadi, terus kalian coba praktis, coba latihan, coba pelajari gitu ya. Sampai kalian itu bisa mengkoreksi diri kalian sendiri. Misalnya, main gitar gitu ya. Pengen bisa main gitar. Terus, pertama belajar dulu gitu kan ya. Skill apa aja, harus ngerti tangga nada, harus ngerti kunci, misalnya kayak gitu-gitu. Nah, kalian udah pelajarin yang penting apa? Katakanlah kunci. Nah, kalian pelajari kunci A gimana, C, G, dan seterusnya. Terus aja latihan, sampai kita tahu ketika kita bunyiin suatu nada, itu tuh beneran nada G, kunci G. Gitu. Terus, ini bukan G nih. Gitu. Terus kalau misalnya, ini bukan D. Nah, ketika udah nyampe situ, kita jadinya latihannya lebih enak. Karena, tahu kita salah. Terus kita ulangi lagi sampai benar. Terus aja. Sampai kita punya muscle memory gitu istilahnya, karena memori otot. Jadi kita udah nggak pakai pengukuran yang terlalu detail karena udah punya memori gitu ya si ototnya. Pas lagi misalnya ini bikin latte art, udah ngerti nih goyang-goyangnya berapa kali, seterusnya. Mungkin awal-awal ada rumusnya. Miringnya berapa derajat, puternya berapa kali, susunya berapa gram. Kalau udah jago, udah bisa self correct. Itu udah teringat gitu ya. Tinggal gini jadi. Gitu. Oke, itu yang kedua. Belajar sampai bisa self correct. Yang ketiga, nah ini penting banget nih, remove practice barriers. Ini penting banget. Zaman kita nih sekarang gitu ya, tantangan ya buat generasi kita sekarang, itu tuh kita tuh gampang banget ke distract. Bayangin konten TikTok aja, itu tuh cuma berapa detik. Sekarang aja nih TikTok udah boleh lebih dari 1 menit ya kalau nggak salah gitu. Tapi zaman dulu ya sebelum-sebelumnya, bahkan sampai sekarang sih sebenarnya, kalau kita udah nggak suka, 2 detik pertama aja kita nggak suka sama video TikToknya, langsung kita scroll gitu. Sepengen instan itu kita buat mendapatkan dopamin, gitu, buat mendapatkan kesenangan, gitu. Atau ya istilahnya instant gratification lah kayak gitu. Story nggak asik dikit, langsung swipe kayak gitu. Tinder nggak cakep dikit, swipe. Pokoknya attention-nya tuh rendah banget gitu ya. Makanya pas kita lagi mempelajari keterampilan baru, semua distraktor, semua practice barrier kita itu harus dijauhin biar kita fokus. Bahkan biar kalau misalnya kita kan bunyi notif nih terus pengen ngecek gitu ya. Aduh ini gebetan nih kayaknya ngecek nih gitu ya. Kita coba sembunyiin biar kalau kita mau ngambil itu tuh butuh effort gede gitu. Jadi kita tuh rada males pas lagi praktis gitu ya. Misalnya taruh di atas lemari gitu. Jadi kita harus bawa kursi dulu, harus apa buat ngambil HP-nya misalnya gitu. Pas kita lagi belajar kayak gitu. Pas lagi learning aja gitu ya, hilangin. Kalau udah proses belajarnya ya udah silakan pakai lagi kayak gitu. Itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, practice at least 20 hours. Jadi ini yang tadi nih. Coba deh latihan sampai minimal 20 jam. Jangan nyerah dulu. 20 jam nggak banyak kok. Gitu. Tapi 20 jamnya jangan dihabisin 1 hari. Ini kelihatannya kecil ya, 20 jam. Sehari aja 24 jam. Sehari terus kita udah tiba-tiba bisa jadi barista. Nggak gitu ya. Yang biasa dipakai sama para atlet, itu latihan itu jangan sekaligus, tapi dikasih interval waktu. Nah, di sini aku kasih contoh, 20 jam itu kalau kita bagi jadi 45 menit, itu tuh tiap hari aja kita sisihin waktu 45 menit buat fokus, HP-nya tadi sembunyiin dan seterusnya. Coba kalian belajar pengen main drum lah, atau pengen masak, bikin roti dan seterusnya. Selama 40 menit sehari itu totalnya jadi 1 bulan. Jadi aku kasih garansi gitu ya, 1 bulan kalian bisa melakukan 1 skill baru gitu. 1 bulan ya, dan 45 menit tiap hari, harus konsisten kayak gitu. Gitu. Next. Nah, biasanya gitu ya, yang menghambat kita untuk mempelajari hal baru gitu ya, keterampilan baru atau skill baru, itu tuh justru bukan intelektual. Kadang kan kita mikirnya gini ya, aku mah bodoh gitu, atau misalnya aku membahas basicnya bukan koki, aku nggak bakalan bisa masak gitu. Terus sebenarnya bukan itu penghambatnya. Ya kebanyakan itu penghambatnya justru emosional. Kayak misalnya gini, aduh aku malu deh kalau misalnya mau belajar
drum dari awal lagi, aku malu mau belajar basket dari awal lagi, karena teman-teman aku dari SD udah main basket, dari SMP udah pada jago. Nah, kebanyakan tuh situ. Mau dikatain apa gitu, umur 30 baru mau belajar masak. Padahal sebenarnya secara kemampuan, kalian bisa gitu. Secara intelektual kalian bisa. Cuma gara-gara itu doang, kayak gitu. Bayangin, misalnya skill yang mau kalian pelajari adalah main basket. Ya di kota nih, kalian bisa jadi trainer basket buat anak TK, misalnya, atau anak SD. Itu bisa jadi uang gitu ya. Asal kita nggak punya barrier emosional itu. Kayak gitu. Itu ya. Nah, dan kalian bahas ini ya, aku juga mau cerita bahwa moto hidup aku dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Bagi aku tuh gini, nggak ada yang namanya hoki, guys. Kalau misalkan lihat, si ini mah hoki gitu ya, terus dapat offering, dapat pekerjaan seperti ini, menurut aku tuh nggak ada yang namanya hoki. Yang ada tuh cuma gini, ada orang yang udah bersiap-siap, kemudian opportunity-nya datang, kesempatannya datang. Nah, ketika kesempatan ini datang, si orang ini tuh udah siap. Jadi dia yang dapat. Itu beda sama hoki. Mempersiapkan sesuatu itu nggak hoki. Artinya dia tuh punya kemampuan planning yang jago. Nah, yang aku udah implementasiin tadi selama karir aku tuh selalu satu langkah di depan yang lain. Dengan cara, aku mempelajari hal yang baru duluan, skill barunya tuh duluan. Jadi ketika opportunity-nya datang, ketika dibuka nih, lowongan sebagai lead, sebagai manager, orang-orang tuh baru ngeh, dan baru mau mempelajari skillnya. Sedangkan aku udah mempelajari duluan, jadi udah siap, udah bisa. Belum jago nih, tapi udah bisa. Gitu. Sehingga kesempatan datang, aku yang kepilih. Gitu. Bahkan teman-teman aku ya di kantor itu nyebut aku tuh sebagai pemadam kebakaran biasanya. Karena kalau ada masalah nih, gitu ya, masalah gede di kantor, nggak ada yang siap buat nge-solve itu. Sedangkan kayak, udah si Azhar aja gitu ya. Si Azhar bisa nih nge-solve. Nah, pada saat opportunity datang, bergaining point kita tuh jadi tinggi, teman-teman. Karena cuma kita yang bisa gitu. Gara-gara itu, ya udah aku bergain. Ya itu masalahnya gede. Aku pengen aku dapat promosi untuk nge-solve itu. Dikasih. Nah, itu yang kejadian di karir aku gitu. Dan karena moto aku tuh kayak gitu dari dulu, dan terbukti sekarang gitu ya, karir aku tuh lumayan cepat naiknya, teman-teman. Kayak gitu. Karena aku udah terbiasa nggak mikir bahwa aku tuh udah jago, enggak. Belajar aja terus gitu. Belajar hal yang baru lagi, belajar hal yang baru lagi. Sehingga kita tuh selalu satu langkah di depan. Jadi kita siap. Ketika opportunity-nya datang, kita udah bisa. Gitu. Nah, apalagi sekarang tuh challenge-nya generasi kita gitu ya, itu beda sama generasi orang tua kita. Bayangin dulu orang tua kita mau dapetin kerjaan, itu harus baca koran atau lihat TV atau dari alumni, dari teman-teman gitu ya. Ya udah itu cuma di sekitar kotanya aja atau provinsinya aja. Kalau mau merantau ya udah pergi dulu gitu, baru di sana cari kerja. Nah, sekarang tuh beda. Tantangan generasi kita itu media sosial itu udah bisa global. Bayangin teman-teman dari manapun bisa buka pintarnya, bisa buka job portal yang lain, dan satu job offer, satu opening, itu bisa didaftarin sama satu Indonesia. Bayangin, kalau kalian belum siap, belum bisa. Sedangkan orang-orang di luar sana yang udah bisa punya skill itu udah banyak gitu. Ya kalau kita nggak mau belajar, nggak bisa gitu. Kalau kita nggak mau mempelajari keterampilan baru, jadinya nggak bisa. Makanya sekarang job banyak se-Indonesia, tapi yang masuk, yang daftar juga banyak. That's why harus siap terus. Itu tantangan generasi kita, teman-teman. Kayak gitu. Oke, kayaknya cuma sempat membahas itu. Sisanya boleh nanti via pertanyaan aja, teman-teman. Aku udah siapin slide-nya sih nanti. Tapi kayaknya udah sesuai sama apa yang teman-teman tanya. Jadi elaborasinya boleh nanti di pertanyaan. Oke, dikembalikan ke Karifa. Silakan, Kak. Oke, thank you banget Kak Azhar. Sebenarnya sih nggak apa-apa ya, masih kalau mau lanjut itu boleh banget karena asik banget ya ternyata pemaparan dari Kak Azhar tadi. Bagaimana teman-teman mungkin udah mulai semakin panas gitu ya, semakin semakin tahu. Jadi harus menambah skill tuh ternyata penting banget tahu. Jadi harus ngarahnya kemana nih ya. Nah mungkin nanti ini aku mau stop share dulu. Aku mau share Q&A-nya sebentar. Oke, tapi kalau Kak Azhar sendiri sebenarnya kira-kira dalam mempelajari skill ini gitu ya, kira-kira apa sih skill mana yang sejauh ini sulit untuk ditaklukkan sebenarnya? Pengen tahu dong Kak. Oke, skill yang paling sulit ditaklukkan adalah skill yang
kita sendiri nggak mau punya. Itu. Jadi ya, jadi sebenarnya tuh gak tau ya, aku yakin ada yang nanya juga, gimana caranya kita nentuin skill apa yang kita pengen untuk kuasain. Kan skill banyak banget tuh ya. Yang mana yang kita pengen, yang kita harus lakukan. Nah, dari aku nih, sarannya adalah mulai dari yang kalian suka. Gitu. Karena nggak ada yang lebih nggak enak daripada kita mengerjakan sesuatu yang nggak kita sukai. Gitu. Jadi mulai dari yang kita sukai. Jadi yang paling susah ditaklukkan tuh yang nggak kita sukai. Bayangin, aku sukanya ngajar nih, ya aku di vlog bagian ngajar banyak banget. Gitu. Baru nanti yang beririsan-irisan dikit sama ngajarnya tambahin kayak gitu. Kalau kita mulai, aku misalnya nggak suka berbicara di depan publik misalnya gitu ya. Tapi aku malah mempelajari itu, ya blockersnya akan banyak dan akan lebih gampang nyerah lah kayak gitu sih. Oke, ya menarik banget ya. Jadi ya, itu sekaligus sebagai tantangan juga ya, Kak. Oke, nah sebentar, saya mau ini dulu, wait a minute. Nah, oke ya, kita masuk ke Q&A session-nya. Nanti bisa kita lanjut ya, kalau misalkan ada yang belum dimasukin ke sini, nanti saya akan coba cek satu-satu juga di kolom chat dan di form tadi. Kita masuk ke pertanyaan pertama dari Rafael Tobing nih, Kak. Dalam mempelajari skill baru, sebenarnya kita sebagai pekerja itu harus mempelajari skill lain yang tidak sesuai dengan passion kita, atau hanya mempelajari skill yang sesuai dengan passion kita. Nah, ini mungkin tadi bersinggungan ya dengan tadi yang kita singgung. Gimana nih, Kak? Ya, oke. Pas banget ya. Nyambung. Oke. Jadi, di slide terakhir itu sebenarnya aku udah nyiapin ada diagram, mungkin teman-teman juga udah pernah lihat ya, yang diagram Ikigai gitu. Kita tuh ngerjain. Mau di-share nggak, Kak, ini? Boleh, bisa nggak? Oke, bisa. Bentar ya. Yang ini ya, Kak? Ya, yang ini. Jadi ini ada diagram Ikigai, walaupun mungkin validitasnya nggak 100% benar misalnya gitu, tapi ini bisa kita jadiin gambaran atau guides lah gitu secara umum, skill mana yang harus kita pelajarin. Tadi, kalau saran aku mulai dari yang kita sukain. Itu kalau teman-teman belum pernah kerja misalnya, atau belum bekerja gitu, atau udah kerja tapi ya pengen upgrade diri aja gitu. Berarti belum ada kebutuhan. Tapi kalau misalnya di pekerjaan kita suka nih dengan pekerjaan kita, misalnya tadi Rafael itu seorang pelatih berenang misalnya. Nah, emang suka tuh pelatih berenang, maka kalau misalnya ada chance karir di pelatihan berenang, misalnya membuat kolam renang baru, oke deh, itu masih agak-agak nyambung nih sama berenang, tapi pengen buka tempat rekreasi baru gitu. Itu ternyata misalnya bukan passion kita nih berbisnis, tapi peluangnya ada. Nah, itu boleh, silakan dilakukan. Jadi nggak harus selalu sesuai passion, tapi bisa mulai dengan passion. Apalagi kalau yang orangnya mageran gitu. Jangan langsung mulai ke yang susah-susah ya, ke yang kita suka dulu. Tapi kalau kondisinya kayak tadi tuh, peluangnya udah ada nih, kebutuhannya udah ada, maju aja gitu. Mulai coba bisnisnya, mulai coba mempelajari tentang kolam tempat-tempat rekreasi lah kayak gitu, atau bagaimana caranya dapetin customer gitu dan seterusnya. Jadi itu udah ada mulai kebutuhan kayak gitu. Gitu sih. Ada banyak nggak sih pertanyaan? Kalau nggak banyak banget, Kak. Banyak banget ya, bisa digali lebih lanjut ya. Jadi tadi kalau untuk masalah passion atau nggak passion, emang kita harus ini ya, agak cerdik juga ya, Kak. Kita harus melihat gimana nih sebenarnya juga tantangan di masa depannya seperti apa juga gitu kan. Oke, kita next dulu nih ke Tria Febrianti. Ini ada pertanyaan, bagaimana cara menentukan skill, terutama hard skill ya, baru yang akan dipelajari. Konteksnya, karena kan banyak pilihan dan belum punya basic, apakah skillnya harus sesuai dengan bidang yang kita tekuni. Nah, ini mirip-mirip lah ya untuk pertanyaan kedua ini. Misalkan saya dari jurusan kimia, skill apa yang harus saya pelajari untuk menunjang bidang saya. Basically sih ini nanyanya gimana cara nentuin skill-skill apa aja sih, Kak, untuk menunjang karir. Sebenarnya lebih ke sana sih, Kak. Ya. Agak nyambung ke yang tadi lagi ya, ke yang bagian Ikigai. Jadi tadi kita baru bahas tentang love sama needs-nya gitu. Apa yang kita sukai sama apa yang dibutuhkan di dunia bisnis yang kita lagi jalanin kayak gitu di karir kita. Nah, tapi sebenarnya nggak cuma itu. Di diagram Ikigai ini ada juga good at sama paid for gitu. Jadi cara kita nentuin skill apa
bisa dari keempat ini gitu. Kayak tadi yang sukai udah, yang dibutuhin udah, bisa juga kayak oke, basic kita tuh udah jago apa sih gitu. Misalnya tadi jago kimia. Nah, mulai diluasin nih zona nyaman kimianya lah ya, atau zona kimianya mulai diluasin gitu. Misalnya pengen ke arah industri tekstil gitu. Oke, harusnya good at tuh. Harusnya udah rada-rada jago, cuma kita lagi ngeluasin aja kayak gitu. Atau misalnya ya what you can be paid for kalau di sini kayak gitu. Jadi kalau bisa sih good at juga, terus itu dibayar. Kalau bisa gitu ya, tapi nggak harus kayak gitu ya. Oke deh, ada peluang bisnisnya tadi di arah kimia. Berarti bisa mulai ke skill-skill yang ada di situ. Nah, oke, ini masih rada-rada abstrak ya. Kayak, terus skillnya apa? Nah, sebenarnya ini ada di slide sebelumnya. Sorry, Fat. Boleh ke 3 slide sebelum ini. Nah, yang ini. Gitu. Jadi, kita tuh harus punya tujuan yang jelas. Tujuannya harus jelas. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita punya tujuan yang jelas, misalnya nih, aku pengen jadi barista. Kita itu punya motivasi untuk ngulik itu. Jadi nonton YouTube tentang barista, dengerin podcastnya, nanya-nanya komunitas barista, ikutan komunitasnya di Facebook, Telegram. Karena kita ngulik, kita makin kebayang dengan realitasnya. Yang tadi deconstruct the skill. Jadi pas ngedeconstruct skillnya itu jadi kebayang. Oh ternyata di kimia ini atau di barista ini ada banyak juga macamnya, barista yang coffee, non coffee, ada bartender dan seterusnya. Jadi makin kebayang, oh nanti kita bisa mulai, oh yang aku sukain sih ini, atau oh yang dibutuhkan di pekerjaan aku yang ini, oh yang bisa ladang uangnya banyak yang ini, oh yang aku jago yang ini, kayak gitu-gitu. Semoga membantu. Oke ya, yang tadi disebutin juga ya dalam konsistensi belajar, konsistensi kita dalam mempelajari skill. Tadi misalkan contohnya barista gitu ya, pengen dengerin podcastnya, kita kepoin, gabung komunitas. Nah itu sebenarnya juga kalau pengen lebih praktis nih Kak, ya kita di Pintarnya ada komunitas barista. Ya jadi bisa banget tuh langsung kan, karena kalau belajar di komunitas lebih enak ya Kak, dapat koneksi juga, dapat skill baru yang udah belajar nih, diajarin cara milih kopi, latte art, dan sebagainya. Teknik-teknik yang mungkin kita awalnya nggak tahu, tapi jadi tahu gara-gara komunitas gitu ya. Jadi sebenarnya sih balik lagi ya teman-teman, kalau emang pengen praktis mah udah Pintarnya aja gitu loh. Mantap. Ya kan gitu ya. Makanya langsung download dan jangan lupa bintang 5 ya. Nah, langsung pertanyaan berikutnya ya Kak. Ini bentar aku share lagi ke pertanyaan Davinsyah Apriza Rahman. Nah, ini pertanyaan pertamanya, bagaimana sih cara beradaptasi terhadap ilmu baru? Karena dia basically SMK nih, Kak. Ya, itu pertama. Terus yang kedua, cara mempunyai motivasi. Nah, ini mungkin tadi bersinggungan juga agar kita semangat, tetap konsisten gitu ya, bisa di recap lagi. Dan yang ketiga, pernah juga disebutkan perlu belajar pada orang yang tepat. Nah, sebenarnya orang yang tepat sebenarnya bisa ditemuin di Pintarnya ya, guys. Spoiler dikit nih, bisa di-spill dikit, sebenarnya kalau pengen cepat, pengen dapat ilmunya gampang, langsung aja di Pintarnya. Maksudnya seperti itu sih. Ya mungkin Kak Azhar bisa sharing untuk menjawab pertanyaan ini. Oke. Ya, oke. Tadi yang nomor 3 dulu deh sekalian ya. Aku setuju sih. Jadi enaknya sekarang gitu ya, kita tuh lebih mudah untuk menemukan sumber-sumber yang lebih terpercaya lah. Walaupun jadinya sumber yang nggak terpercaya juga banyak, tapi jadinya ada nih yang terpercaya. Dan bayangin ya, Pintarnya atau Pintarya? Pintarnya ya. Itu Pintarnya. Itu udah mengkurasi, udah ngeseleksi gitu. Mana orang-orang yang jago gitu. Itu udah dilakukan oleh dia. Jadi enak banget gitu. Jadi orang yang tepatnya udah ada jalurnya. Tinggal tadi motivasinya aja nih, pertanyaan yang kedua gitu ya. Kitanya mau nggak melakukan hal itu. Sebenarnya pertanyaan 1 sama 2 aku gabungin aja, karena biar kita bisa beradaptasi dengan ilmu yang baru, ya kita harus termotivasi untuk melakukan itu. Nah, ini tuh ada di slide yang tadi. Boleh balik nggak, Fat? Aku rangkum aja ya, secara umum jadi cepat aja gitu maksudnya. Yang pertama itu tadi harus punya tujuan yang jelas ya ini. Karena kalau kita udah punya tujuan yang jelas, jadi kita ngulik. Kalau udah ngulik, terus kita jadi paham dan terpapar sama realitanya lebih bagus lagi kayak gitu. Nah, jadi kita nantinya termotivasi. Jadi gini, ide besarnya, biar kita itu konsisten dalam belajar, itu tuh kita harus punya motivasi sebagai bahan bakar yang lama, yang sustainable.
kebanyakan orang itu dengerin motivasi itu cuma satu kali datang aja, kayak ikut motivasi, seminar motivasi. Pas itu semangat, pas pulang udah nggak semangat lagi gitu. Jadi suka cuma satu kali doang. Nah, gimana caranya idenya? Motivasi ini jadi jangka panjang kayak gitu. Nah, caranya ini. Yang pertama, satu, tujuannya harus jelas dulu. Kalau nggak jelas, besok juga hilang. Nah, yang kedua, boleh next. Nah, ini, kalian harus tahu kenapa kalian harus melakukan itu. Kenapa kalian butuh keterampilan itu. Dan alasan why-nya ini harus bikin merinding. Harus benar-benar kayak, kalau kalian nggak melakukan ini, dunia tuh hancur lah. Kayak gitu. Maksudnya, selebay itu. Nah, di sini aku kasih contoh gitu. Paling umum, motivasi paling kuat itu biasanya gara-gara takut. Gitu. Misalnya, oh kalau aku nggak bisa jadi barista, aku nggak bisa cari uang. Kalau nggak bisa cari uang, aku bisa mati. Aku bisa nggak makan. Orang tua aku bisa nggak makan. Anak aku nggak makan. Wah, itu tuh fear, rasa takut itu jadi dorongan paling kuat, salah satunya. Tapi selain rasa takut, juga bisa love sama hate, benci sama cinta. Misalnya, ini sayang ya maksudnya, sayang sama ortu. Misalnya kita love nih, sayang banget sama orang tua kita, pengen ngebanggain orang tua kita. Nah, itu tuh bisa jadi bahan bakar yang kuat untuk kita tuh mempelajari hal yang baru gitu. Atau kita benci nih, oh aku nggak suka sama orang ini, jadi aku pengen buktiin bahwa aku bisa sukses. Hal kayak gitu juga bisa jadi motivasi yang kuat kayak gitu. Atau yang ketiga, ini helping. Ini biasanya orang-orang kaya gitu, yang misalnya udah nggak mikirin makan, udah nggak ada rasa takut dimakan atau sebagainya, semua udah aman, baru kayak oh pengen nih bermanfaat buat dunia, pengen membantu sesama kayak gitu-gitu, itu jadi fuel juga gitu, buat motivasi. Kemudian yang ketiga, nah karena tadi udah dikulik, udah papar realitasnya, kemudian juga udah punya motivasi yang kuat, kalian harus bikin mini goals yang spesifik. Target per minggunya gimana, dicatat gitu, dimonitor. Oh, pengen jadi barista tadi, minggu pertama pahami dulu bahan-bahan biji-biji kopi-kopian. Minggu kedua coba bikin latte, minggu ketiga latte art. Seterusnya bikin goals sespesifik mungkin biar kalian jadinya termotivasi kayak gitu. Oke, itu 3 secara singkat lah ya, itu kayak gitu teman-teman. Wah gila ya, udah dikasih tips dan triknya gitu ya, strategi biar teman-teman tuh nggak insecure, nggak kebingungan lagi dalam menghadapi gitu ya kegalauan duniawi ini ya tadi untuk belajar skill baru. Oke ya, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Putu Erik ya. Putu Erik ini pertanyaannya mau selamat malam ya. Ini padahal kita masih siang loh. Mungkin dia baru bangun tidur ya nih. Ya, aduh. Nih, gak apa-apa. Pertanyaannya menarik ya. Mau tanya nih, cara menahan keinginan hasrat untuk tidak banyak membeli barang yang mewah. Sekunder. Karena saya udah mau niat nabung uang tabungannya malah kepake di hari pertengahan buat beli barang yang nggak perlu gitu ya. Ini sebenarnya juga mungkin pertanyaannya lebih cocok di topik webinar kemarin yaitu tentang tips pengeluaran gitu ya. Pertanyaan ini harusnya mungkin ini agak telat kali ya pertanyaannya. Ini sebenarnya bukan yang ini. Oh sorry. Maaf ya. Ini pertanyaannya saya salah munculin gitu ya. Nah ini nih ya. Dari Suryadi, maaf banget. Skill apa yang dibutuhkan untuk masa depan? Ini simpel, singkat, padat, dan jelas nih Kak. Ya, gimana nih? Kira-kira kalau prediksi Kak Azhar gimana? Oke, ini saran aku buat teman-teman ya. Kalau yang tadi kan aku diplomatis gitu ya, kayak skill apa, udah yang kalian suka aja, yang kalian bisa dibayar seterusnya. Tapi saran aku pribadi teman-teman, yang dibutuhkan untuk masa depan, yang benar-benar bisa jadi uang banyak, itu yang ranahnya ke teknologi. Dan tadi itu teman-teman udah banyak juga yang pengen programming gitu-gitu ya. Nah, aku kasih sedikit juga contoh gitu ya. Kayak misalnya sekarang yang lagi ngehits itu product management. Jadi gimana caranya bikin aplikasi, bikin website, itu tuh lagi ngehits. Karena apa-apa sekarang ada aplikasinya gitu. Dan orang yang jago di situ masih dikit. Artinya peluangnya masih gede gitu. Itu tuh yang bagian needs gitu ya, dunia lagi butuh itulah kayak gitu. Itu yang pertama, product management. Jadi seputar tech. Digital marketing. Dulu kita marketing itu cuma orang langsung nawarin pakai brosur, sekarang enggak. Sekarang pakai Facebook Ads gitu ya, TikTok Ads, YouTube Ads dan semuanya. Dan orang yang ngerti semua itu nggak banyak gitu. Nah, itu namanya digital marketing. Yang ketiga, apalagi ya? Misalnya data analis.
misalnya. Jadi perusahaan teknologi itu sekarang tuh bayangin ya, kayak misalnya ini pintarnya gitu, ngadain webinar. Dulu kalau kita mau seminar butuh tempat buat 200 orang, itu gede banget gitu. Sekarang 200 orang nggak butuh biaya operasional apapun kayak gitu. Bahkan dengan perusahaan teknologi bisa mencapai cost customer yang ribuan jutaan gitu ya. Jadi data yang masuk, data customer yang masuk juga banyak banget. Jadi kebutuhan data analis, jadi buat interpretasi data, buat narik kesimpulan dari data-data yang banyak ini juga itu yang sekarang lagi sangat dibutuhkan kayak gitu. Makanya dulu itu terkenal banget ada kursus jahit gitu ya, zaman-zaman orang tua kita gitu ya. Ada kursus memasak, bikin kue. Sekarang tuh udah jarang diminat yang gitu. Sekarang course-course justru yang kayak tadi digital marketing, product management gitu-gitu tuh justru yang banyak banget diminati teman-teman. Gitu. Jadi kalau ternyata itu yang kalian suka, wah kejar sih. Gitu. Kalau nggak suka dan pengen uang ya kejar juga. Yang jelas kalau nggak ada tujuannya sih ya. Tapi itu saran aku gitu, buat Suryadi. Mudah-mudahan menjawab. Oke, thank you. Paling mau nambahin nih Kak, jangan lupa sebenarnya juga jenis-jenis Ya. pekerjaan yang lagi hits banget nih ya di masa depan itu skill-skill yang dibutuhin buat di industri F&B nih Kak, food and beverage. Karena kan kayak di cafe gitu ya, kita makin banyak nih cafe, restoran, di mall, banyak banget nih yang membutuhkan waiters, barista. Barista pun ada coffee barista, ada tea barista, bahkan ada bartender sekalipun. Mungkin kita ngelihatnya kayak oh itu skillnya sederhana, ya udah cuman bikin aja, layanin pelanggan. Eits, itu nggak mudah loh guys ya. Itu suatu hal yang perlu dipelajari juga, dan jangan jadi berkecil hati kayak aku mah cuman pekerjaannya jadi barista aja gitu ya, dibanding tadi data analis. Wah enggak, sekarang tuh udah banyak banget pilihan, dan hasil cuan yang didapetin juga bisa kompetitif lah sebenarnya untuk di berbagai macam lapangan pekerjaan di perusahaan-perusahaan ternama gitu kan, kayak partner kita misalkan kayak di ada di kafe-kafe yang terkenal ternama itu juga banyak guys. Jadi jangan khawatir, dan kalau emang pengen nyoba belajar, pengen nyari tahu, bisa kepoin pintarnya dan ikuti webinar kami terus gitu kan. Nah, tadi mungkin ada pertanyaan lagi dari ini aku tulis di kolom chat aja. Nah, Kak, kalau kita ini pertanyaan dari tadi itu Kak, kalau kita lamar pekerjaan, ya, biasanya info skill itu sebenarnya perlu adanya sertifikasi atau kita info saja kalau kita mampu. Misalnya kayak saya terbiasa bekerja dengan Excel, tapi tidak ada sertifikasi. Itu gimana ya, Kak? Boleh dijawab, Kak? Ya. Ini tadi pertanyaannya saya lupa, saya cek dulu ya. Jadi yang aku share di sini gitu ya teman-teman, itu kan biar bisa dulu ya. Jadi bukan sampai mastering. Dan sebenarnya asalkan kitanya pede, dan tadi ya kita emang senang belajar, kita bisa ngejelasin bahwa kita itu bisa upgrade diri. Itu nggak ada salahnya nggak punya sertifikasi. Ya kalau bisa ada sertifikasi, tapi kalau enggak pun nggak masalah. Yang penting bisa dulu tadi. Jangan sampai opportunity-nya datang dan kita nggak bisa. Ya udah itu mah udah blok banget gitu, blocking banget. Tapi kalau udah bisa, bilang aja bisa gitu. Buktinya apa? Oh, saya pernah membuat kopi. Ya tulisnya berapa ribu kopi yang udah pernah kalian buat selama latihan gitu ya. Atau kalau ada yang belajar lihat YouTube dan seterusnya juga kan sebenarnya itu tuh course juga gitu ya. Cuman bedanya nggak yang beneran dinilai dan dapat sertifikasi aja. Nggak apa-apa kalau menurut aku. Dan itu bisa maju, dan nanti ketika interview ya bilang gitu bahwa sebenarnya aku bisa gitu. Dan bahkan kalau mau klaim jago juga boleh sih, tapi emang belum sertifikasi aja. Nggak masalah. Oke ya, mungkin bisa juga tuh ikuti berbagai macam webinar kita untuk dapat sertifikat. Kita juga ada nih nanti bulan ini untuk Excel, bisa join untuk memperkuat aja sih ya Kak untuk sertifikasi itu ya. Jadi biar Betul. untuk solid proof gitu atau bukti yang solid bahwa ya ternyata teman-teman punya nih skill tentang Excel, let's say. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya juga nih Kak dari Arum Johan Purnamasari. Sebaiknya dalam mendalami skill yang kita butuhkan itu kita perlu jadi mahir atau cukup hanya bisa, Kak? Jadi mungkin ini pertanyaannya lebih sejauh mana aku harus belajar suatu skill mungkin. Ya. Oke. Nah, ini aku masukin ke dalam
topik yang juga biasanya hangat diperbincangkan di dunia karir ya. Apakah kita itu lebih baik jadi generalis atau jadi spesialis? Mahir itu kan artinya spesialis. Kita fokus di satu titik tadi sampai 5 tahun kerja lah katakan gitu ya. Jadi spesialis, jadi mahir. Atau kita sekedar bisa, tapi banyak yang bisa kita lakukan atau generalis. Nah ini, aku mau kasih gambaran aja ke teman-teman. Biasanya, kalau misalnya teman-teman tertariknya untuk masuk ke dunia manajerial gitu, pengen jadi manajer, pengen jadi CEO, pengen jadi apapun, itu ranahnya biasanya ke generalis. Karena nanti nggak dipelajarin ilmunya. Jadi kayak kita tuh harus tahu banyak dan kita harus adapt terhadap banyak hal. Itu yang manajerial. Dan kebanyakan tuh soft skill. Dan soft skill itu tadi nggak ada kurikulumnya gitu ya. Jadi generalis itu biasanya ke arah sana. Nah, spesialis itu justru ke arah orang-orang ahli. Kita sebutnya sebagai tenaga ahli lah gitu. Jadi misalnya konsultan, ahli membuat kopi, barista senior, nah gitu-gitu itu ke arah mahir. Jadi nggak ada yang salah. Mau yang manapun, asal kalian tekuni gitu. Jadi jangan sampai nggak jadi dua-duanya, maksud aku gitu. Jangan sampai generalisnya nanggung, mahir juga enggak gitu. Agak susah kalau gitu. Mendingan tentuin pengennya ke arah mana. Gitu. Oh sukanya berinteraksi sama banyak orang, banyak divisi. Oh ya udah jadi generalis aja. Kalian harus tahu fungsinya HR kayak gimana, batasannya. Kemudian operasional di kantor di cabang gimana dan seterusnya gitu. Sedangkan atau mau spesialis jago bikin kopi dan seterusnya kayak gitu. Oke, menarik banget ya. Ini banyak banget loh Kak pertanyaan yang masuk sampai bingung saya tadi sampai keblinger gitu ini. Aduh banyak banget pertanyaannya. Terus juga banyak hal yang ini ya yang bisa kita petik tuh, tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul gitu kan. Nah, terus tapi sebenarnya kalau boleh Kak Azza recap nih ya, kita punya 5 menit lagi nih waktu tersisa. Aduh, padahal seru banget nih belajar tentang skill baru ini. Kira-kira apa nih Kak pesan-pesannya buat teman-teman pintarnya gitu ya, terutama ya kalau teman-teman yang belum pada download pintarnya, coba download dulu biar kita makin dekat ya, biar teman-teman bisa belajar skill baru lebih dalam lah. Kira-kira apa nih Kak pesan-pesannya biar tetap konsisten, biar tetap bisa dapat pekerjaan yang oke gitu ya nantinya setelah belajar skill baru. Boleh Kak? Ya, oke. Jadi gini ya, pesan aku yang pertama dari tadi perbincangan kita ya, itu yang pertama, belajar hal baru tuh nggak susah. Belajar biar jadi bisa tuh nggak susah. Cuma butuh 20 jam tadi, nggak susah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi karena belajar keterampilan baru itu gampang, jangan sampai kita tuh berhenti belajar. Itu pesan aku. Yang tadi ya, di dunia global ini kita bersaing satu Indonesia sama yang lainnya, jangan sampai kita tuh berhenti maju gitu. Berhenti belajar. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih, tapi kalian harus terima dengan konsekuensinya gitu. Jangan sampai ngeluh doang gitu. Udah mah nggak mau belajar terus ngeluh, gua gini-gini aja dan seterusnya, jangan sampai gitu. Jadi kalau pengen sukses dan seterusnya, terus belajar hal-hal yang baru. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, biar konsisten. Aku rangkum jadi satu deh ini. Ini yang lakuin pertama kali lah gitu. Kalian harus punya alasan yang sangat kuat biar kalian kenapa harus melakukan itu gitu. Pikirin setiap malam. Gitu. Boleh dalam bentuk reward juga. Oh, kalau aku jago jadi koki, berarti nanti orang-orang itu bakalan respect sama aku. Atau aku bisa beli mobil, aku bisa beli rumah, aku bisa, wah, seterusnya. Itu pikirannya terus. Karena semakin otak kita menganggap itu penting, semakin itu nggak akan lupa di kepala kita. Dan kita akan selalu termotivasi buat jalan. Kayak gitu. Itu yang ketiga. Terus yang keempat tadi, dengan persiapan gitu ya, dengan kalian mempelajari hal baru walaupun opportunity-nya belum ada, kalian udah satu langkah di depan. Sehingga ketika opportunity-nya datang, kalian siap. Dan kalian dibilang sebagai orang yang hoki kayak gitu. 4 itu. Nah, yang kelima aku mau ngasih challenge. Jadi kan tadi aku ngasih janji gitu ya ke teman-teman bahwa 1 bulan teman-teman bisa punya skill baru. Nah, coba gitu ya, kita bareng-bareng lakuin ya. 1 bulan ini aku akan set, aku pengen bisa main drum. Aku pribadi nih ya. Teman-teman coba set, start hari ini, mulai dari sesuatu yang kecil aja gitu ya, kalau nggak mau yang terlalu besar. Kalian pengen punya skill apa? 1 bulan yang akan datang, coba kalian tag di story atau di post, kalau beneran kalian bisa menguasai skill itu. Bisa ya. Dan tag aku. Aku pengen tahu gitu, seberapa banyak yang punya hati, emang keinginan kuat, termotivasi buat belajar, dan beneran ternyata bisa terbukti. Dan ini
mudah-mudahan gitu ya bisa jadi motivasi buat teman-teman yang lain bahwa oh bener yang lain juga bisa kok, nggak pernah main basket tiba-tiba bisa main basket kayak gitu. Oke, tuh udah ada Suryadi pengen belajar skill Mandarin minggu depan, coba udah bisa apa belum kayak gitu ya. Tag pintarnya.id juga ya Kak? Boleh, iya boleh. Oh iya, tag pintarnya juga benar. Oke, ya berarti itu udah dikasih challenge menarik banget nih sama Kak Azhar. Ini sebenarnya buat menjadi ini ya, acuan, motivasi teman-teman. Karena kalau nggak dipaksa nih ya, nanti kita malah nggak dapet nih si skill yang bahkan bisa menguntungkan buat kita justru. Buat nambah cuan, buat mempercantik diri atau mempercantik CV teman-teman. Boleh banget tadi di post aja selain dari tadi tantangannya nanti untuk sebulan ke depan ya 8 November lah ya 8 November boleh di tag Azhar Fad ya tadi @azharfad dan @pintarnya.id, boleh di Instagram, boleh di LinkedIn sekalipun gitu, itu boleh banget sebenarnya. Dan share juga nih tadi keseruan teman-teman di sini bahwa oh ternyata seru ya belajar di Pintarnya, belajar bareng Azhar gitu ya untuk mendapatkan skill baru gitu ya. Nah, tadi mungkin sesuai dengan yang dijanjikan di awal, pertanyaan yang paling menarik akan mendapatkan hadiah dari admin kami gitu ya. Jadi tadi sudah diputuskan bahwa pertanyaan yang paling menarik itu dimenangkan oleh jeng 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 gitu ya. Kita adalah Rafael gitu ya untuk yang pertama, dan yang kedua dari Tria Febrianti. Ya. Nanti boleh kami admin kami akan ngechat langsung satu-satu untuk tadi ya untuk Rafael dan Tria. Oke ya, jangan kemana-mana dulu ya teman-teman, kan ini kita masih ada sesi foto dulu ya, sesi foto bersama. Jadi habis ini aku mau ngasih wait a minute, aku mau ngasih ya. Jadi teman-teman ini di sini akan boleh banget, wait a minute, aku jadi lupa. Nah, tadi teman-teman kalau misalkan emang ini menarik gitu ya, terus terus suka juga dengan isi webinar ini, jangan lupa minggu depan ada lagi gitu ya, download Pintarnya, rating bintang 5 aplikasinya di Play Store. Nah, di sini aku udah boleh banget nih di open cam sekarang, kita mau sesi foto-foto dulu nih, boleh dong teman-teman, mana nih ya yang muka tampan dan cantiknya boleh dilihat dulu gitu ya. Kita akan sesi foto bersama ya. Oke, ini banyak banget ya Kak Azhar ini yang emang mungkin Kak Azhar ini emang idola, semua idola nih ya. Banyak banget gitu ya. Dan mohon maaf nih kalau misalkan ada banyak pertanyaan yang belum kejawab, boleh banget nanti disimpan pertanyaannya kalau misalkan ada pembicara lagi gitu ya, mungkin Kak Azhar bisa ngisi lagi webinar kita gitu di berikutnya gitu ya. Boleh nanti disampaikan lagi ya pertanyaan-pertanyaannya. Oke, udah pada open cam. Ayo semuanya yang belum, kita mulai dari slide 1 dulu ya. Oke, udah siap. Bentar. Aku close dulu. Oke. Siap ya? 1, 2, 3. Oke, aku mau slide 2 ya. Siap. 1, 2, 3. Slide 3, 1. Oke, udah pada open cam, yes. Link absensinya belum ya? Nanti sehabis ini ya. Siap. 1, 2, 3. Oke, bagi yang nggak bisa open cam nggak apa-apa, aku mau tetap foto buat kenang-kenangan kita ya, dan ini untuk janji sehidup semati selama sebulan ke depan nih, orang-orang yang ada di webinar kita hari ini tuh pada punya skill apa sih nantinya. Tadi ada bahasa Mandarin ya, atau belajar drum nih Kak Azhar, kita tagih aja nih nanti 1 bulan ke depan udah bisa sampai mana gitu kan.
Oke, thank you semuanya. Thank you juga Kak Azhar. Seneng banget bisa undang Kak Azhar langsung gitu ya ke webinar ini dan bisa menginspirasi, bisa memotivasi teman-teman pintarnya ya. Tadi jangan lupa di-share aja di sosial media, di LinkedIn gitu ya. Terus di Play Store juga jangan lupa bintang 5 gitu ya. Thank you Azhar. Mungkin abis ini Azhar boleh leave dulu dari room ini, saya akan ngasih dulu link sertifikat buat teman-teman pintarnya di sini. Oke, thank you ya Azhar. Mohon maaf Oke, thank apabila. you semuanya. Oke, thank Bye-bye. you Azhar. Nah, oke teman-teman, jadi tadi udah seru-seruan nih sama Kak Azhar. Nah, ini saya akan ngasih link sertifikatnya, boleh banget diisi gitu ya. Nah, oke, jadi jangan lupa abis ini download pintarnya bagi yang belum dan rating bintang 5. Ya, yang udah download, yang belum, rating dong bintang 5. Kenapa? Karena biar teman-teman menjadi sebuah komitmen lah. Kayak oke nih, gue kasih bintang 5 biar aku beneran bisa dapat skill baru, biar bisa dapat pekerjaan baru gitu ya. Langsung aja gaskeun auto bintang 5. Kenapa? Karena bintang 5 itu untuk menjadi komitmen ya tadi, untuk jadi doa buat teman-teman biar sini mana nih yang belum dapat pekerjaan, saya doain biar langsung dapat pekerjaan idaman, dapat gaji yang sesuai gitu ya, bisa langsung dapat goals, mau itu mau nikah, mau beli rumah, mau beli motor, apapun saya doain semoga teman-teman berkah deh dapat pekerjaannya. Thank you banget udah join di webinar kita hari ini. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata atau perbuatan ya, jangan lupa ikuti webinar kita di Bincang Pintar gitu ya di minggu depan. Oke, jangan lupa pasti kerja pasti pintarnya. Oke, thank you semuanya. Kita tutup saja webinar hari ini. Thank you. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh dipersilakan live dari meeting kita hari ini ya.